periode 1970-an. Kerap disebut sebagai era emas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada saat itu, sektor ekonomi dalam negeri berkembang pesat dan keran investasi mengalir deras. Melimpahnya sumber daya alam, ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompetitif, membuat penyandang dana berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia. Surabaya menjadi salah satu gerbang investasi yang menyedot perhatian karena posisinya yang sangat strategis, ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, sehingga Surabaya dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menjadi pusat perubahan sosial budaya. Pengembangan industri manufaktur pipa baja jadi satu di antara sektor bisnis yang dilirik investor. Pasalnya, sektor ini memiliki peran besar dalam memasok bahan baku untuk pembangunan di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, alat transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga. Sehingga pada tahun 1971, PT Steel Pipe Industry of Indonesia berdiri sebagai perusahaan investasi asing di Indonesia dan menjadi pelopor industri pipa baja nasional. Kala itu pemegang saham Spindo yaitu Itochu Corporation, Kawasaki Steel Corporation, dan PT Gayantara. Seiring berjalannya waktu, nama Spindo semakin besar dan dikenal di pasaran. Hal ini tak lepas dari baiknya kualitas yang dihasilkan serta didukung dengan teknologi terbaik. Sampai pada tahun 1989, Ibnu Susanto mengakuisisi sebagian besar saham PT Spindo hingga akhirnya pengelolaan perusahaan pun diambil alih. Dan setelah pengalihan pengelolaan itu selesai, maka babak baru Spindo pun dimulai. Nah, kita beli Spindo karena Spindo itu dulunya asalnya dari Jepang. Punya Jepang, yang punya Itochu, Kawasaki, sama lokal. Mereka jadikan bikin satu Spindo. Tapi dia dijual karena waktu itu dia punya cara polisinya di Jepang di pusat itu mungkin dia tidak cocok lagi karena dia pun mau operation ini paling penting dia mendapatkan bonafit di Tokyo. Jadi di sini udah nggak ada bonafitnya lagi, dia jual. Spindo itu di pasar sudah cukup terkenal dan kualitasnya cukup baik, diolah oleh perusahaan Jepang, jadi cukup menarik lah. Jadi kita ya tertarik untuk kita beli, ambil alih. Pada waktu itu memang Spindo dari pihak Jepang menawarkan kita gitu loh. Jadi kita ya kebetulan lah kita ambil dulu gitu. Tapi kata dia jual kepada saya sebetulnya kayak hampir kasih ke saya tuh. Karena pembayaran juga enak, segala enak. Dia cuma ngomong, saya mau jual sama Pak Ibnu aja, yang lain saya nggak mau jual. Kalau Pak Ibnu nggak mau, ya saya nggak jual. Jadi memang perusahaan asing kan dia punya manajemen juga bagus. Dia punya cara-cara administrasi juga bagus, semua bagus lah. Kita punya dia dihilangkan Spindo, karena dia punya manajemen bagus. Kita tinggal ngikutin aja. Kalau kita flashback, kami bersyukur sekali bahwa kami bisa mengalami masa-masa krisis ya. Dan krisis ini semacam pengujian buat kami, juga pembelajaran buat kami tentang bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus membentuk bisnis yang lebih baik. Tahun 98 terus terang itu adalah krisis yang sangat hebat ya. Di saat ekonomi lagi bagus, di saat kita juga penjualan lagi bagus, tiba-tiba krisis menyerang, kurs dolar tiba-tiba naik melonjak tajam. Tapi kami bersyukur ya banyak yang mensupport kami, pihak bank juga membantu kami, mensupport kami, supplier juga mensupport kami, sehingga akhirnya kita tidak masuk ke PPPN dan kita bisa melewati dengan meminta
keringanan pembayaran baik pihak bank maupun pihak supplier, dan akhirnya kami bisa melunasin semuanya sesuai dengan komitmen kami. Itu juga salah satu pembuktian ya kepada bank juga bahwa Spindo adalah perusahaan yang punya komitmen. Jadi meskipun kurs tinggi, kami tetap membayar hutang-hutang kami. Kepada supplier juga sama, karena waktu itu kita juga berhutang dolar cukup banyak. Ya, jadi tetap kita melunasi semua pinjaman kami maupun kami juga membayar semua bunga-bunga kami. Terus 2008 juga kita mengalami lagi krisis lagi. Itu terang juga buat kami juga shock ya. Ya sudah jalan enak, tiba-tiba muncul lagi krisis lagi. Di waktu itu harga baja sempat naik cukup tinggi ya, tinggi-tingginya. Terus tiba-tiba karena ada kasus Lehman Shock, tiba-tiba harga baja hancur, turun cukup tajam. Tapi ini kembali lagi ini membuat ya menunjukkan siapa kami. Gitu. Kami tetap berkomitmen kepada supplier kami meskipun harga baja waktu itu tinggi, yang meskipun ada barang-barang seharusnya kita bisa batalkan, kami tetap komitmen untuk tetap menjalankannya. Dari pembelian tetap kami beli, barang-barang kami beli, kami bukakan LC, sehingga akhirnya ya kami mengalami kerugian besar di tahun 2009. Setelah kita bisa melewati krisis itu, kami bersyukur ya, dari supplier tetap percaya kepada kami, customer juga tetap percaya kepada kami, dan bank juga tetap percaya kepada kami, sehingga setelah itu kami bisa menunjukkan kepada mereka untuk tetap bisa melayani mereka dengan baik. Dan penjualan kami otomatis juga meningkat, laba kami juga meningkat kembali. ...2013 menjadi tahun yang sangat penting karena Spindo dengan percaya diri memutuskan untuk go public. Hal tersebut membuat Spindo semakin yakin kalau ke depan menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Jadi Spindo melakukan IPO pada tahun 2013 ya. Itu dilakukan setelah melalui pertimbangan yang sangat matang dari para pemegang saham. Dan IPO tersebut juga menjadi sebuah momen di mana memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa Spindo ini harus menjadi perusahaan yang lebih profesional. Tapi memang kita lihat progres sejak Spindo saat IPO sampai dengan sekarang ini sangat baik. Bahkan menjadi puncaknya yaitu kami pada tahun ulang tahun emas ini, kami pada semester pertama 2021 itu mencatatkan laba semester 1 terbesar sepanjang sejarah Spindo, yaitu 254 miliar rupiah. Bahkan tidak hanya itu, pada kuartal ketiga 2021 ini, Spindo berhasil mencatat rekor baru dengan mendapatkan laba bersih 445,54 miliar rupiah atau naik 801,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ya, ini adalah capaian yang sangat baik tentunya, dan memang tidak bisa diperoleh secara langsung, dan memang bukan hanya karena kita IPO saja, tapi menurut saya transformasi menjadi sebuah perusahaan yang profesional itu menjadikan juga faktor-faktor pendukung supaya hingga Spindo dapat mencapai prestasi saat ini. Jadi seperti kita ketahui, Spindo ini tadinya adalah sebuah perusahaan family. Nah, dengan IPO dia berniat untuk menjadi sebuah perusahaan yang lebih profesional. Nah, ini membutuhkan sebuah proses transformasi. Nah, disinilah bagaimana kemudian dia dengan komitmen dan kemauan dari seluruh pemegang saham dan seluruh instansi Spindo itu menjadikan Spindo perusahaan yang benar-benar berskala global. Karena perjalanan itu juga membutuhkan strategi, membutuhkan perencanaan dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Nah, ini juga harus dipikirkan. Selain itu, kita juga harus memikirkan faktor-faktor keberlangsungan. Karena Spindo sendiri itu sudah melakukan ekspor ke Amerika dan Kanada. Dan ini membutuhkan sangat support dari misalnya kepedulian perusahaan terhadap environmental, social, dan governance. Nah, hal-hal semua ini yang merupakan capaian yang harus diteruskan, terutama pada saat Spindo ini masuk ke umurnya yang 50.
Spindo tidak lagi perusahaan berskala nasional, tapi sudah menjadi perusahaan yang berskala global. Tujuan dari Spindo itu adalah improving the quality of life. Dan visi kita adalah menjadi perusahaan pipa terbesar, terlengkap, terpercaya di dunia. Mimpi-mimpi besar tersebut membuat Spindo merasa memiliki tanggung jawab untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Karena di kehidupan kita sehari-hari memang tidak lepas dari produk-produk pipa baja. Jadi emang setelah saya join Spindo, saya memahami banyak sekali unsur-unsur dalam kehidupan kita tuh semua terkait dengan pipa. Oleh karena itu kita merasa kita punya beban ya untuk memperbaiki tingkat hidup masyarakat kita. Meski sudah meraih berbagai pencapaian yang luar biasa, tapi PT Spindo memastikan tidak akan berhenti untuk terus berinovasi. Oleh karena itu kita punya visi ini adalah untuk menjadikan yang terlengkap supaya kita bisa melayani customer dengan lebih baik lagi. Dan kita punya rencana juga untuk mengembangkan apa yang belum ada, karena kita targetnya menjadi yang terlengkap. Itu untuk pipa stainless, tentu kita mau mengembangkan untuk pipa sampai 8 inci, karena sekarang masih ada 4 inci aja. Dan juga pipa airway kita mau kembangkan untuk sampai dengan 16 inci. Dan satu lagi, selain itu kita juga mau memperkuat distribusi kami. Jadi kita mau mendekatkan diri ke customer supaya kita bisa melayani mereka dengan lebih baik. Jadi kita akan mengembangkan banyak depo-depo, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Di tengah era digitalisasi, Spindo juga terus berpacu dengan perkembangan teknologi. Dan ke depan, otomatis ada satu lagi yang kita akan kembangkan adalah teknologi ya. Kita nggak akan bisa lepas daripada teknologi untuk supaya kita bisa membuat pipa yang lebih baik dengan kualitas yang lebih baik, dengan untuk juga efisiensi ya. Juga karena sekarang zamannya sudah internet, jadi kita akan mengembangkan juga memasuk ke industri 4.0. Tentunya inovasi itu akan diikuti pula dengan sistem industri berbasis lingkungan atau eco-efisiensi. Dan satu lagi, ya karena kita tahu bahwa masalah-masalah lingkungan itu sekarang sangat penting ya. Jadi kita akan juga kita menjadi perusahaan yang tetap peduli dengan lingkungan. Kita akan mengembangkan solar panel ya untuk penggunaan menggantikan listrik. Dari situ kita harapkan kita bisa membantu untuk mengurangi emisi karbon. Jadi sementara kita tahun ini kita rencanakan akan dipasang di unit 6 dan unit 4. Tapi setelah itu kita akan pasang di seluruh unit dan termasuk di kantor. Dan kita sudah mendapatkan juga ISO 14000 untuk ISO yang terkait dengan lingkungan ya untuk unit 3 dan unit 4. Tidak hanya meningkatkan sektor sumber daya manusia, Spindo juga menyiapkan hal yang lebih besar untuk bisa bersaing di pasar global. Ya, karena kita ada tanah di Gresik ya, tanah yang cukup besar. Nah, kita siapkan ini untuk mengkonsolidasi semua pabrik kita, karena kita pabrik sudah 50 tahun ya, sudah cukup lama, dan banyak mesin-mesinnya juga mesin-mesin lama, layoutnya juga kurang baik. Untuk itu kita akan rencana untuk konsolidasikan di pabrik di unit 7 di Gresik. Kita harapkan dari situ kita bisa mendapatkan layout yang lebih baik, dengan produksi yang lebih efisien, dengan otomasi juga, sehingga kita bisa menghasilkan produk-produk yang dengan harga yang lebih baik untuk memberikan servis ke customer kami. Dan selain itu juga kapasitas kami secara otomatis akan meningkat, dan itu yang kita targetkan bisa menjadi pabrik yang pertama ya di Indonesia untuk dengan kapasitas pabrik pipa ya, pabrik pertama di Indonesia dengan kapasitas kurang lebih 1 juta ton per tahun. Semoga semua yang direncanakan bisa terrealisasi dan berjalan on track, sehingga hasil dari perjuangan tersebut tidak hanya dinikmati oleh perusahaan, namun juga seluruh masyarakat dan bangsa.